Energinya berwarna biru. Biru. Berwarna Berarti biru, hampir sama dengan hampir seloroknya. sama dengan selorok dan untuk kegunaannya hampir juga, cuma ada tambahan sedikit Apa lagi. tuh? Jadi kan untuk Pertama kegunaannya apa? protek Perlindungan. Berarti sama dengan doa dari sama Sang dengan Empu. doa Sang Empu. Terus? Cuma kedua menjadi punya kewibawaan yang bagus, Besar. yang besar gitu. Oke. Jadi orang melihat kita itu segen. Iya. Karena kita terlihat seperti orang yang tinggi gagah lah. Ya, tampilan kerisnya juga begitu. Saya begitu lihat kerisnya memang gagah. Terus Gagah. Orangnya pun yang ada di dalamnya pun gagah juga gitu. dari mana? Pati. Namanya siapa Mas Pati. Gege? Namanya Cipto Adirasa. Cipto Adirasa. Oke, sahabat tuh kita catat. Terus Mas Gege gimana? Untuk cara pemakaian simple, cuman digeletakin tok. Gitu ya? Bidiahilah paling. Vidya gimana Mas? Di Al-Fatihain. Siapa namanya tadi? Cipto Cipto Adirasa. Adirasa. Mungkin kalau saya namanya Cipta. Terus kegunaannya tadi untuk perlindungan, kewibawaan, terus ditakuti juga para bangsa-bangsa goib. ditakuti. Oh, jadi tidak cuma punya wibawa untuk orang saja, tapi bangsa goib pun pada takut. Sebab dia itu penguasa juga sih, Pak. Di mana Pati? Di Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Diawali dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi maupun musibah rumah tangga ataupun musibah yang lain-lainnya. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakit, diberikan kesembuhan, serta diberikan bonus berupa ganjaran pahala. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapat rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu, duitnya turah-turah, bandarnya mamrah-mamrah. Sahabat Pusaka Jawa, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah, kali ini Mas Gege masih setia menemani saya untuk membabar dapur pusaka saya. Ya, mudah-mudahan berkah ya Mas Gege ya. Amin. Sahabat Pusaka Jawa yang ingin babar pusaka, yang minta ke nayuh ke Mas Gege, silakan ya ke nomor handphonenya. Habis nayu di blok ya, habis lah. Ya seperti itu, sudah biarin. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, oke, kita lihat warongkonya. Ini adalah warongkonya Gayaman Surakarta Wondo Kakok Banci dengan kayu katimoho pelet selempang sampir. Posisinya adalah menyiring seperti selempang yang disampirkan. Kemudian untuk pendoknya blewah lamen lawasan. Handle-nya ini handle Gatot Kaca Sebo atau Moro Sebo. Kita buka bilahnya, bismillahirrahmanirrahim. Bilahnya lurus sahabat Pusaka Jawa, dan ini bilahnya gagah sekali ya. Kembang kacangnya sangat tebal, gagah ya. Ini kembang kacangnya gagah, tebal, kokoh seperti betonan. Dan untuk gonjonya pun bagus gonjonya. Kemudian untuk pucukan bilahnya pun istimewa ini ya. Oke sahabat Pusaka Jawa, biar Mas Gege nayuh, saya akan menjelaskan sedikit. Ini adalah dapurnya, dapur Krisinom. Silakan Mas Gege.
ditayuh Mas Gagah. Ditanyain asal usulnya agamanya, auranya, alamatnya, alamatnya, nomor handphonenya kalau bisa nah, ya, buat WA-an lah ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ciri-ciri dapur Krisinom adalah memakai sokokan rangkap atau kalih atau 2, memakai kembang kacang, lambe gajah 1, ya, kemudian jalen. Kalau lambe gajahnya 2 itu biasanya kalamisani. Nah, perbedaan antara Krisinom dan keris kalamisani di lambe gajah. Kalau kalamisani lambe gajahnya 2. Kemudian sinom juga memakai serawean dan juga memakai greneng, ya. Kalau kita lihat pucukan bilahnya ini adalah ikutnya ambututumo, ya. Pucukan bilah seperti ekornya kutu. Set gitu. Bagus. Ya, kemudian kalau kita lihat dari sekar kacangnya ikutnya adalah gelung wayang. Seperti wayang kan ada gelungannya di sini ya. Seperti itu, gelung wayang. Kemudian kita tahu sekar kacang atau kembang kacang itu ada gelung wayang, ngecambah, bungkem, pogok, muku bima, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pejetan atau belumbangannya ini ikutnya Mbatarubu, karena pejetan ada 2 atau belumbangan itu ada 2, yaitu Mbatarubu dan Adeg Bata, ini ikutnya Mbatarubu. Kemudian untuk gonjonya ini adalah gonjo sebit rontal. Grenengnya pun masih terlihat jelas, tapi walaupun sudah sepuh tapi masih terlihat jelas, bagus. Artinya berarti ini sebelumnya telah dirawat dengan bagus. Ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pamornya ini ikutnya pamor wengkon isen, sahabat Pusaka Jawa. Kita ketahui pamor wengkon itu ada 2, yaitu wengkon yang melumah dan wengkon yang miring. Nah, kalau ini saya lihat ini tergolong pamornya wengkonnya wengkon melumah. Wengkon isen mempunyai tuah atau angsar adalah sebagian pecinta keris beranggapan tuah atau angsar dari pamor wengkon isen adalah untuk memprotek, melindungi orang di sekitarnya. Seperti itu, sahabat Pusaka Jawa. Jadi wengkon isen juga kita lihat dulu ini wengkonnya dalamnya apa. Sepertinya ini, bentar ya, wengkonnya apa ini, karena wengkon kan wengkon itu frame atau tepen, ya. Nah, di dalamnya jenisnya pamor apa itu juga mempengaruhi doa dari sang empu. Ini ikutnya pamornya waswutah, berarti untuk ketentraman dan kerezekian, sahabat Pusaka Jawa. Jadi kalau kita membaca pamor itu adalah lambang doa dari sang empu, seperti itu. Jadi umpamanya sang empu itu mendoakan untuk kerezekian, khusus untuk kerezekian, ya tadi untuk waswutah, atau orang Malaysia bilang pamor tutul, atau yang bilang beras tumpah, seperti itu. Nah, wengkon ya, frame atau tepen itu adalah bentuknya seperti garis di kanan kiri bilah begini. Nah, dan wengkon tadi sudah saya sebutkan ada yang melumah dan juga ada yang miring. Kalau yang miring yang jelas seperti ini, garis lurus gitu. Kalau yang melumah tidak seperti itu, artinya agak belok-belok tapi tetap berbentuk frame, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sebagian pecinta keris juga beranggapan pamor dengan pamor wengkon isen adalah agar si pemilik itu dijauhkan dari segala macam cobaan. Artinya hidup di dunia ini kan banyak cobaan tuh, cobaan perempuan, cobaan uang, ya, judi, harta tahta, wanita, seperti itu. Supaya juga orang itu tidak boros, sahabat Pusaka Jawa. Artinya kenapa saya beberapa kali melihat, ya sahabat Pusaka Jawa, itu leluhur kita kok sampai hal yang bersifat boros pun diperhatikan dan dilambangkan, doanya pun dilambangkan. Artinya sifat boros itu bisa menghancurkan orang. Sekaya apapun orang itu, warisannya akeh, boros habis. Berapapun dia mempunyai pendapatan banyak tiap harinya, kalau dia dibuang dengan sia-sia, cuma dia tidak bermanfaat, habis. Kecuali dia sodakohkan, ya pasti nanti akan bertambah. Artinya sesuatu yang bermanfaat, entah itu untuk sodako, entah itu untuk membantu orang lain, ya seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat selorok besinya ini hitam kebiruan, sahabat Pusaka Jawa, bagus, selorok besinya hitam kebiruan.
Ini kerisnya gagah, sahabat pusaka. Saya bilang gagah, kerisnya bagus, gagah. Artinya sepuh tapi juga gagah. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita bicara tentang sinom kan ada yang bilang itu daun muda dari asem. Ya, sinom artinya adalah mempunyai satu kesemangatan, jiwa yang muda. Artinya ketika orang itu masih muda tapi tidak mempunyai semangat untuk bekerja, dianggap sudah tua. Tapi ketika dia sudah punya umur tapi dia punya kesemangatan dalam berkarya, itu diikutnya muda. Artinya sinom melambangkan kesemangatan atau apa ya, hiruh ya, kesemangatan dalam berkarya, dalam menjalani hidup ini. Jangan sampai lesu, jangan sampai masih muda sudah merasa tua, akhirnya tidak mencari bekal untuk akhirat lewat jalur dunia. Artinya begini, kita enak tidaknya di akhirat juga kita tentukan di dunia ini. Ketika kita di dunia ini diniatkan ibadah kan banyak, tidak cuma sholat saja atau tidak cuma hubungan vertikal saja, hubungan dengan manusia pun bisa ibadah, tergantung niatnya. Ina'malu biniyah. Contohnya kita beribadah mencari uang untuk menafkahi anak istri agar anak istri tidak kekurangan rezeki. Nah, dari situ kita juga ibadah. Nanti kalau ibadah kita diterima, insya Allah kita di akhirat pun enak. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sebelum Mas Gege selesai menayu, mudah-mudahan Mas Gege bisa menginterogasi lebih dalam, karena kadang isi dari pusaka ada yang cuek, tidak mau ditanyakan namanya, agamanya, rumahnya, seperti itu, asalnya. Kadang juga hanya berbentuk energi saja, kadang hanya berbentuk aura saja, seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari tampilan tampilan kerisnya ini, kalau dipakai menurut saya ya, dengan nanti diganti dengan sandangan yang layak, artinya ini kan sandangan lamen, sandangan bawaan dari sananya ketika saya dapat, umumnya diganti dengan yang baru, yang bagus, bakal gagah sekali sahabat pusaka Jawa. Bener, ini kerisnya gagah, bagus. Cuman ini minusnya di rangkanya saja, karena rangkanya kurang terawat. Karena kayak saya sendiri untuk bagus-bagusin rangka, saya tinggalnya di Tegal, di Selawi, jauh. Tukang merangi yang seperti yang banyak di Jogja, di Solo, itu kan bagus-bagus ya. Nah, saya harus kirim ke sana, suwe, sahabat pusaka Jawa. Di sana juga ngantri. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ketika sahabat pusaka Jawa mempunyai pusaka, jika tahu ricikannya, jika tahu makna filosofi dari pamor, jika tahu makna filosofi dari dapur, jika tahu makna filosofi dari dapur lurus. Nah, ini kan lurus mempunyai perlambang makna filosofinya adalah agar si pemilik dapur keris lurus itu mempunyai budi pekerti yang luhur, jujur dan bijaksana serta tegas, dan juga mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Artinya orang apapun masalahnya, Allah Subhanahu wa taala solusinya, Tuhan yang Maha Esa sebagai pelariannya di situ. Ya, jadi orang itu tidak mencong-mencong menerjang norma agama maupun norma pemerintahan. Itu doa dari Sang Empu seperti itu. Ya, kalau kita sudah tahu punya lurus begini-begini, pastinya nanti kita lebih bisa, ketika anak cucu kita nanya, "Pak, punya keris buat apa sih?" Sini saya jelaskan. Lurus itu melambangkan seperti ini, seperti ini. Pamor ini, Mukon Isen itu melambangkan seperti ini. Doa dan harapan dari Sang Empu maupun Sang Pemesan awal keris itu seperti ini. Nah, ini yang namanya kembang kacang, ini yang namanya jalen, ini yang namanya lambe gajah, ini yang namanya sokokan, ini yang namanya ini yang namanya greneng. Jadi tidak langsung dicas, dituduh ketika mempunyai keris untuk disembah, untuk di skala prioritaskan untuk sesuatu yang mistik saja. Karena pusaka itu menurut saya sejarah yang bisa berbicara, termasuk artefak peninggalan dari leluhur kita. Kita lihat dari benda pusakanya, kita bisa tahu, oh ini garamnya garam mana, tangguhnya tangguh mana. Ya, besinya besi apa, seperti itu. Ya, kita lihat dulu Mas Gege kayaknya masih berkomunikasi, sahabat pusaka Jawa.
Ya, kecuali kalau sudah nanti biar Mas Gege yang ngomong. Ya, karena biar komplit. Kadang Mas Gege setelah acara selesai bikin video, aduh saya lupa tadi mengatakan padahal dia bilang begini. Makanya nanti saya biar Mas Gege ngobrolnya santai saja. Ya, biar lebih enak. Biar Mas Gege lebih plong ngobrolnya. Karena ketika setelah nayu itu kan butuh energi yang banyak. Dibutuhkan sebenarnya waktu yang sebentar untuk memulihkan kembali ingatan dan juga energinya. Sudah Mas Gege? Oh belum. Sudah, silakan Mas Gege. Silakan. Untuk energinya berwarna biru. Berarti hampir sama dengan seloroknya. Sama dengan selorok dan untuk kegunaannya hampir juga. Cuma ada tambahan sedikit apa lagi. Tuh? Jadi kan untuk pertama kegunaannya apa? Protek. Perlindungan. Berarti sama dengan doa dari Sang Empu. Terus? Cuma kedua menjadi punya kewibawaan yang bagus, yang besar. Gitu. Jadi orang melihat kita itu segen, karena kita terlihat seperti orang yang tinggi gagah lah. Ya, tampilan kerisnya juga begitu. Saya begitu lihat kerisnya memang gagah. Terus orangnya pun yang ada di dalamnya pun gagah juga gitu. Dari mana? Pati. Namanya siapa Mas Gege? Namanya Cipto Adirasa. Cipto Adirasa. Oke, sahabat kita catat. Terus Mas Gege gimana? Untuk cara pemakaian simple, cuman digeletakin tok. Gitu ya? Fidyah lah paling. Fidyah gimana Mas? Di Al-Fatihain. Siapa namanya tadi? Cipto Adirasa. Adirasa. Mungkin kalau saya namanya Cipta. Terus kegunaannya tadi untuk perlindungan, kewibawaan. Terus ditakuti juga para bangsa-bangsa goib. Ditakuti. Oh, jadi tidak cuma punya wibawa untuk orang saja, tapi bangsa goib pun pada takut. Sebab dia itu penguasa juga sih, Pak. Di mana? Pati? Di Pati. Oh, siap. Raja juga Raja ya. Cuma emang tampilannya nggak terlalu ini kerisnya tidak perlu perlakuan khusus Mas Gege. Oh, cuma kalau sudah punya barang ini ya sudah ngikut. Tinggal tadi hadiah kepada Cipta Adirasa. Enak ya. Agamanya apa Mas? Islam. Alhamdulillah, agamanya Islam. Biasanya Islam ya orang pirang-pirang. Ada makomnya cuma tidak. Makomnya ada? Ada tapi enggak. Berarti ini korin dong Mas? Bisa jadi. Korin ya kali ya? Korin dari orang ya? Karena ada makamnya sih ya? Iya betul. Bisa jadi korinnya. Cuma makamnya belum ada yang nemuin itu. Di daerah Pati, Cipta Adirasa ya? Oh. Apalagi yang bisa ditanyakan tadi Mas Gege? Ya seperti tadi ya untuk kewibawaan dan serta perlindungan. Terus kita kemana-mana gitu. Kalau ngebawa ini ya jin pada lari. Jadi udah tahu, ditakuti sejarah keris ini ya gitu loh. Dulunya dipegang sama Mas Gege? Iya, beliau yang megang. Oh. Gitu. Siap. Dulunya dipegang Cipta Adirasa. Cuman mungkin setelah itu korinnya masuk ke sini. Korinnya masuk. Karena emang benar-benar dia menganggap keris ini tuh emang benar-benar ya dulu kan begini, kayak jodoh nih. Iya, kayak gitu. Kayak gitulah. Dulu kan ada orang yang begitu, Mas Gege. Apalagi yang bisa digali Mas Gege? Ibaratnya saya punya benda sesuatu ya gitu. Saya udah cinta lah sama barang itu, tidak bisa terlepaskan. Iya, dulu dipegang itu ya. Dipegang itu. Dulu orang sakti Mas. Orang sakti dia. Banyak yang pada minta syariat. Syariat ya. Minta syariat. Lumayan ya Mas. Untuk kewibawaan, untuk apa? Untuk protek. Bangsa jin pun takut ya. Kalau dibawa, kalau nggak dibawa, ya mungkin cukup dihadiahi Fatihah saja. Cukup dihadiahi. Nanti ngikut sendiri ya. Hadir, oke. Kita mengandalkan hodam. Iya. Gitu. Dipanggil ya. Dipanggil, disambat. Oke, berarti mungkin bahasanya begini sahabat Pusaka Jawa yang kita sudah tahu ya. Beberapa untuk biasanya untuk yang muslim itu yang penting dopeni kerisnya. Aku ya melu ngopeni artinya ketika rumah saya dirawat, saya pun ikut menjaga kamu lah. Balas budinya seperti itu. Karena bangsa kayak mereka kan tidak bisa ngerawat fisik. Mereka cuma tinggal di dalamnya. Nek bisa ngerawat fisik tak harus dicekel wong, dioles-olesin dewek kayak sendiri kan. Mereka menempati di bilah pusaka ini, ketika ada orang yang memeliharanya ya pasti dia akan pengertian juga ya Mas Gege ya. Betul. Seperti itu. Apalagi sering dikirimi Fatihah.
dipegang juga kerasa beda itu kan. Perut kayak muter, kayak ada angin muter. Itu biasanya apa Mas Gege? Energinya seperti Energinya. itu. Karena energinya energi bukan isian gitu. Bener-bener amalan khusus. Oh gitu. Jadi udah sering ditirakatin Banyak. berkali-kali lah inilah ini. Oh itu. Jadi banyak manfaatnya sebetulnya. Siap. Mungkin juga bisa untuk ngusir kesurupan kayak gitu Mas. Mungkin. Ya karena Mungkin dengan dibawa ini aja takut sih. Bahwa ini juga takut. Ya jin. bangsa jin ya. Bangsa jin juga takut. Tahu itu sejarah dari keris ini dulu gimana. Apalagi si Mbah Cipto itu kan sakti ya, sakti lah bisa dikatakan. Iya. Sesepuh lah. Iya. Terkenal waktu pada zamannya. Oke. Kayak untuk santet gitu. Dia itu cepat. Nyembuhinnya. Nyembuhinnya cepat. Oh, siap Mas Gege. Simpen Mas Gege. Enak ini kan, simple ya. Simple. Ya, keris-keris yang kayak gini yang disimpan. Ya Mas Gege ya. Betul. Artinya acak kotor. acak kotor seperti itu. Nah, ada yang sampaikan lagi Mas Gege? Udah sih cukup. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tadi Mas Gege sudah menayuh dapur keris Sinom ini dan alhamdulillah hasilnya bagus. Karena tidak semua keris ada isinya. Betul. Ada yang nanya Mas Gege, itu setiap pusaka ada isinya? Belum tentu. Belum tentu. Kadang cuma doa dari sang empu saja dengan perlambang pamor. Ya, doa yang sudah disematkan sudah ke atas tidak mungkin kembali lagi. Betul. Seperti itu. Cuman ada yang bentuk energi. Tapi kalau tadi pertanyaannya ada isinya, ada semua. Kalau yang sepuh. Cuma Kalau yang sepuh. ini yang dibedakan energinya Betul. atau hodam. Tapi kalau energi semua hampir semua ada. Energi 95% ada yang kosong tapi. Jadi dari keris sepuh 95% itu pasti ada energinya. Ada energinya. Pasti energi isi dari empu gitu kan. Siap. Jadi kan sistem empu kayak gini. Ada yang menerakati sendiri, ngisi sendiri, ada yang cuma Bikin mengisi bilahnya. Iya, bikin bilah, terus dia tirakat dengan energi. Nah, nanti dari energi itu apakah ada sosok yang ikut Masuk. gitu, yang cocok dengan energi itu, Oke. dengan keinginan. Sedangkan energi itu sebetulnya sebuah keinginan, seperti tulisan kayak gitu. Cuma karena untuk itu kan ilmu kayak gitu kan. Energi lah, tenaga dalam kayak gitu. Kalau bahasa sininya kan bahasa sekarang kan tenaga dalam. Energi itu di situ ada keinginan empu untuk kewibawaan dan lain-lain. Nanti kalau ada jin muslim, entah siluman, yang Islam atau apa, Masuk. cocok dengan memiliki kewibawaan, pengasihan, nanti masuk. Nah, itu ada yang seperti itu. Oke. Ya, paham ya sahabat Pusaka Jawa. Jadi tadi sudah Mas Gege jelaskan. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video terupdate dari saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.